Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ilham pada program You Know My Name But Not My Story. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton di You Know My Name But Not My Story episode pertama. Dan buat teman-teman yang belum pada nonton episode pertamanya, bisa diklik di atas sini. Pada cerita ini, aku akan menyamarkan nama tempat sekaligus nama orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kisah berawal pada tahun 2012, Bilal dan 4 orang temannya yang menjadi panitia pendidikan dasar di salah satu sekolah SMA di kota Bandung. Mereka mau melakukan survei tempat pendidikan dasar dan mengecek seberapa jauh handy-talkie mampu digunakan pada salah satu gunung di kota Bandung. Gunung tersebut memiliki kolam yang khas dan gunung tersebut pernah menjadi tempat stasiun radio terbesar di Asia pada zaman penjajahan Belanda. Singkat cerita, Bilal dan keempat orang temannya telah selesai melakukan survei lokasi dan telah mengecek kemampuan handy-talkie-nya. Saat beranjak turun, waktu menunjukkan pukul 17.45. Kabut tipis pun turun dan waktu menunjukkan sudah waktunya sholat maghrib. Di perjalanan pulang, mereka menuruni anak tangga ke arah kolam. Keadaan sekitar sangat hening. Hanya terdapat suara-suara binatang yang sering terdapat di hutan. Dan pada akhirnya, mereka dikagetkan oleh handy-talkie yang menyala dan kopi panas, Mas. Suara tersebut menawarkan kopi kepada mereka. Mereka hanya saling bertatap satu sama lain dan juga menatap ke arah handy-talkie yang menyala. Konon katanya, terdapat sosok yang sangat terkenal di gunung tersebut. Sosok tersebut merupakan perempuan berambut panjang serta menggunakan pakaian merah yang sering menunjukkan eksistensinya terhadap pengunjung gunung tersebut. Setelah mereka tatap-tatapan, mereka mencoba untuk bodoh amat dan menghiraukan suara tersebut, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Beberapa minggu kemudian, tibalah waktu pendidikan dasar. Dan pada saat malam hari, Bilal diminta untuk menyalakan obor yang mati di salah satu pos. Singkat cerita, Bilal ditemani oleh Marsha untuk menyalakan obor yang mati. Setapak demi setapak, Bilal dan Marsha lewati hingga sampai akhirnya mereka berada di penghujung jalan dan tepat di depan mereka terdapat pos yang menjadi venue pendidikan dasar. Pada saat itu Marsha tiba-tiba menangis sekeras-kerasnya. Bilal yang kebingungan lantas menanyakan kepada Marsha, "Kenapa, Sa?" Sambil menangis, Marsha menunjuk ke arah obor yang mati dan mengatakan kepada Bilal, "Lal, itu apa?" Tepat di belakang obor berdiri sosok pocong. Mukanya rusak, kainnya lusuh,
serta mata merah yang menyala memelototi ke arah Bilal dan Marsha. Bilal memberanikan diri melangkah ke arah obor yang mati, walaupun Marsha memaksa untuk tidak melakukannya dan meminta untuk pergi dari pos tersebut. Namun Bilal tetap melakukannya. Sekarang Bilal tepat di depan obor dan sosok pocong yang tadi sekarang tepat berada di depan Bilal. Astagfirullah. Sial, obor yang harusnya Bilal nyalakan tidak menyala-nyala. Sekuat tenaga Bilal mencoba beberapa kali menyalakannya, namun tidak bisa. Saking paniknya, Bilal mencabut obor tersebut dari tanah dan mengarahkannya ke arah bawah hingga minyak tanah membasahi sumbu dan membasahi beberapa bagian tangannya. Lalu Bilal, Bismillahirrahmanirrahim, nyala. Bilal menyalakan obor tersebut menggunakan korek, dan alhamdulillahnya obor tersebut menyala, dan Bilal langsung cepat menancapkan obor tersebut dan balik lagi ke arah Marsha. Setelah Bilal balik lagi ke arah Marsha, Bilal menengok ke arah obor tersebut, dan sosok tersebut masih tepat berdiam diri di belakang obor yang Bilal nyalakan, sambari mata merah yang melotot ke arah Marsha dan Bilal, seakan-akan dia marah terhadap Bilal dan Marsha karena tempatnya diganggu oleh keramaian. Bilal dan Marsha lalu pergi dari pos tersebut untuk menuju base camp. Sesampainya Bilal dan Marsha di base camp, panitia yang lain kebingungan melihat Marsha yang menangis, lantas menanyakan apa yang telah Bilal lakukan terhadap Marsha. Namun pada saat itu Bilal mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun terhadap Marsha dan menceritakan kejadian yang sesungguhnya yang mereka alami di pos tersebut. Begitulah pengalaman yang Bilal rasakan pada saat pendidikan dasar tahun 2012. Dan sampai jumpa pada You Know My Name But Not My Story episode selanjutnya. Terima kasih.